A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara semesta alam. Kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini. Yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan pikiran kami, untuk menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, cahaya langit dan bumi, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid, memuja dan memuji segala nama-Mu yang maha indah, bertakbir mengakui kebesaran-Mu di semesta raya ini. Kami di sini berkumpul, menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber-Mu yang satu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Engkau berkahi, yang Engkau berikan kepada kami. Hingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih-Mu dari mana-mana. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan semesta alam, kami ingin menuju-Mu, kami ingin mengenal-Mu, kami ingin menerima pengetahuan wahyu yang membawa kami menjumpai-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan semesta ini. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami, dalam diri mereka yang hadir di sini bertumbuh dalam kematangan kesadaran, hingga memahami dan mengenal jati dirinya sendiri, memahami kesejatian-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih, terima kasih. Semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja, memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya yang terang di tengah mereka yang merindukan cahaya. Izinkan pengetahuan-Mu membawa kami menemui-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangi hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan sinar cahaya matahari selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam ini kita masih diberi kesempatan juga kesehatan sehingga kita masih bisa bersilaturahim. Karena dengan silaturahim kita bisa mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran. Dan malam ini kita akan berdiskusi, akan membaca ayat diri, membaca ayat ufuk dan ayat diri. Karena di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk dan di dalam diri mereka sendiri. Ya. Kita lihat surah 41 ayatnya 53, 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? 54-nya. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah Al-Haq. Al-Quran itu adalah Al-Haq. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Bahwa kita dilahirkan ke dunia adalah untuk menyempurnakan kita punya jiwa. Ya, manusia dilahirkan salah satu tugasnya adalah untuk menyempurnakan jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi jiwa kita harus sempurna. Jadi hidup ini tugasnya adalah menyempurnakan jiwa. Nah, berdasarkan ayat yang barusan, bahwa Allah akan memperlihatkan kepada kita ayat-ayatnya di segenap ufuk dan di dalam diri. Apa pelajarannya yang bisa kita ambil? Bahwa untuk pencapaian pencerahan jiwa yang sempurna, bahwa semua makhluk baik makhluk yang ada di ufuk dan juga termasuk diri kita sendiri, sejujurnya adalah lebih kuat daya bantunya dibandingkan dengan orang-orang suci. Ya, atau orang yang kita anggap suci. Kalau boleh saya buat sebuah perumpamaan.
bahwa manusia itu cahayanya seperti fazal. Ya, fazal ya. Jadi setiap anggota tubuh kita adalah satu bagian dari fazal itu. Telinga ada cahayanya. Terus mata ada cahayanya. Hidung ada cahayanya. Kulit ada cahayanya. Apalagi rambut ada cahayanya. Jadi masing-masing organ tubuh kita itu punya cahayanya masing-masing. Makanya ada doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan pada hati kami cahaya, pada pandangan kami cahaya, pada pendengaran kami cahaya, di kanan kami cahaya, di kiri kami cahaya, di belakang kami cahaya, di depan kami cahaya, dan jadikan di atas kami cahaya, di bawah kami cahaya. Wahai Tuhan, berikan kepada kami cahaya pada urat kami, pada kulit kami, pada daging kami, pada darah kami, pada rambut kami, pada lidah kami, dan jadikan pada jiwa kami cahaya. Dan besarkanlah untuk kami cahaya, dan jadikanlah kami cahaya. Itu doa diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nah, begitu banyak cahaya-cahaya itu ternyata. Nah, hanya saja ketika kita dilahirkan ke muka bumi, cahaya itu disebar. Cahaya itu disebarkan, dititipkan ke seluruh makhluk. Ya, nah tugas kita berarti mencari cahaya itu dengan cara kita harus bersilaturahmi. Harus bertemu dengan banyak makhluk. Baik di ufuk termasuk makhluk diri sendiri atau sesama namanya. Makanya tadi pelajaran pertama adalah bahwa untuk pencapaian pencerahan jiwa sempurna, bahwa semua makhluk sejujurnya lebih kuat daya bantunya. Kenapa? Karena Allah telah menyebarkan cahaya kesempurnaan jiwa kita di setiap makhluknya. Agar kita bertemu, berkunjung, bersilaturahmi dengan semua makhluknya untuk mengambil cahaya kita. Ya, contoh, saya kasih contoh. Setiap hari kita pasti bersentuhan dengan yang namanya air, ya Bu ya, betul nggak Bu? Berapa kali Kang Yodi bersentuhan dengan air setiap hari? Kalau sholat minimal 5. Kalau sholat minimal 5 kali kita bersentuhan dengan air. Mandi? Mandi minimal. Ketemu lagi. Ya, mandi ketemu. Ya, minum? Ketemu. Ketemu lagi. Kecemplung? Ketemu lagi. Ketemu lagi. Ya, kejebur? Lebih lagi itu mah. Nah. Cahaya yang bisa kita ambil ketika kita bersentuhan dengan air. Maka belajarlah selembut air. Belajar kelembutan dari air. Air itu makhluk yang lembut. Ya, air mensucikan. Tutoh piruhum kan. Air itu mensucikan, menyegarkan, membersihkan. Ya. Tetapi jangan salah, ketika air diperlakukan sangat keras, maka kita yang akan kesakitan. Kalau nggak percaya, ya Kang Yodi boleh pergi ke kolam, itu si kolam pukul pakai tangan sekeras-kerasnya. Apa rasanya di tangan kira-kira? Beres, Kang. Beres. Ya. Iya. Jadi makhluk yang lembut itu, ketika kita memperlakukannya dengan kasar, maka kita akan
kesakitan justru. Ya, itulah cahayanya air. Belajar lembut dari air. Ketika kita bersentuhan dengan batu, melihat batu, batu sifatnya keras. Jadi kalau kita punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita, punya maksud, atau punya tekad harus sekeras batu. Jangan mudah menyerah gitu. Disitulah kita akan bisa mengambil cahaya gitu. Lihat pohon, apa cahayanya yang bisa kita ambil? Perumpamaan pohon yang baik, perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon. Pohon yang baik itu akarnya menghujam ke bumi, batangnya menjulang ke langit, dan dia memberi buah setiap musim. Itulah cahaya yang bisa kita ambil dari pohon. Keimanan harus menghujam ke dalam hati seperti akar. Ya, keyakinan. Wawasan Islam harus menjulang tinggi seperti batang pohon. Dan akhlak harus ihsan, memberi buah setiap musim. Ya, masa kalah sama pohon? Ya, Ibu Eli tahu nggak pohon pisang? Tahu. Itu pohon pisang, Bu. Kalau ditebang mati nggak, Bu? Pohon pisang. Ya. Ditebas mati nggak, Bu? Ada tunasnya lagi nantinya ya? Nongol lagi nggak? Nongol. Nongol lagi, Bu. Nongol. Udah nongol, tebas lagi. Nggak bakalan mati. Iya, nongol. Nongol lagi, tunas. Tebas, nongol lagi, terus. Pohon pisang akan mati setelah dia memberi buah. Ketika dia memberi buahnya, nggak ditebang juga, dia mati sendiri. Apa pelajarannya? Cahaya apa yang bisa kita ambil? Pantang mati sebelum kita memberi arti. Iya. Pantang mati sebelum hidup memberi arti. Tidak berhenti sampai di situ, itu si pohon pisang. Ketika dia mati, pohonnya tuh setelah memberi buah, lihat di bawah. Tunas. Ayat naon, Kang? Tunas. Ayat tunas, narorojo, hiji apa dua? Seueur. Seueur. Apa makna kedua? Sebelum dia mati, dia sudah siapkan generasi. Ada regenerasi. Itu cahaya yang bisa kita ambil dari pohon pisang. Pelajaran ketiga apa? Itu pisang dimakan sama raja, GR nggak? Enggak. Dimakan sama monyet, malu nggak? Enggak. Nah, gitu. Jadi, berbuat baik itu kepada siapapun, tanpa harus diaku. Ya, itu pisang dimakan monyet, mangga. Dimakan raja, silahkan. Saya mah tetap aja pisang. Dimakan raja, jadi pisang raja. Dimakan monyet? Dimakan monyet, tetap aja pisang. Ya, lah masa kita kalah sama pisang. Jadi lihat pohon pisang, belajar dari pohon pisang, ambil cahayanya buat kita. Dia banyak memberikan cahaya buat kita. Ya, Bapak Ibu pernah lihat apa namanya itu kodok kenalnya bangkong, katak. Ya, itu yang bertelur siapa? Induknya. Yang mengerami siapa? Bapaknya. Oh gitu kan? Bapaknya nyerempil dina kulitna. Oh. Ya, seperti ikan arwana. 50 hari dia puasa. Telurnya disimpan di mulut dia. Apa cahaya yang bisa kita ambil? Ya, begitulah cahaya dari sang kodok, sang ikan, jadi ayah bertanggung jawab. Ya,
Ada nggak ayah yang tidak bertanggung jawab? Cuman cocok tanam tinggalin, cocok tanam tinggalin gitu. Ada nggak, Bu? Ada. Jadi apa dia? Kucing. Jadi ucing. Nah, kucing kan begitu. Ada nggak bapak kucing yang bertanggung jawab sama anaknya, Bu? Nggak ada. Enggak. Nggak ada. Iya, iya. Culeos kan. Cul, bukan hanya cul, col leos gitu. Iya. Ih, kucing itu mah. Ya. Nah, jadi ayat pertama, untuk pencapaian pencerahan jiwa yang sempurna, bahwa semua makhluk sejujurnya lebih kuat daya bantunya. Kalau kita mau belajar mengambil cahaya dari setiap makhluk. Apatah lagi ketika kita bertemu dengan sesama. Bertemu dengan siapapun, coba apa cahaya yang bisa kita ambil dari dia. Mungkin dia cerita tentang kebaikan. Disitulah kita sedang mengambil cahaya kita, Bu, yang harus kita ambil. Oke? Satu ya. Yang pertama. Yang kedua. Ini satu harus nyambung kedua. Kemanapun pergi, siapapun yang dijumpai, izinkan diri agar selalu rendah hati dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Bimbing diri untuk selalu menyayangi semua makhluk, sebaik menyayangi permata mulia tiada tara. Tanpa ini, maka poin 1 tidak akan dapat. Tanpa sifat rendah hati, maka kita tidak akan bisa mengambil cahaya kita dari siapapun. Rendah hatilah dengan siapapun. Ya, kenapa? Karena tadi, kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Kalau kau sombong di hadapan Allah. Kemanapun kau pergi, disitulah wajah Allah. Kalau kamu lebih baik, merasa lebih baik, berarti kamu merasa lebih baik dari Allah. Surat 2, 115. Surat 2 ayat 115. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Oke, tambah lagi surat 4, 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Tambah lagi 17:60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mewahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanya menambah besar kedurhakaan mereka. Ya, surat 2, 115 dinyatakan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Kita tidak bisa berpaling dari wajah Allah. Karena Allah maha luas, maha mengetahui. Di surat 4, 126
juga dikatakan bahwa Allah meliputi Meliputi. segala sesuatu. Allah meliputi segala sesuatu. Dan di surat 17 ayat 60, ilmu Allah meliputi segala Manusia. Ya, maka pelajarannya adalah kemanapun pergi, siapapun yang kita jumpai, izinkan diri selalu rendah hati Hati. dan jangan pernah merasa diri lebih Tinggi. baik. Ya, bimbing diri kita selalu menyayangi semua makhluknya. Karena disitulah kita akan dapat mengambil pelajaran. Oke, yang kedua, kata kuncinya rendah hati. Pelajaran yang ketiga, kita baca ayatnya, surat 6, 122. 6, 122. Surat 6 ayat 122. 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Oke. Kita baca lagi ayat yang berikut. Suratnya surat 2, 257. Surat 2, 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Oke. Apa pelajarannya ketiga? Terangi diri untuk selalu merawat dan menyadari pikiran. Ya, terangi diri untuk selalu merawat dan menyadari pikiran. Saat muncul pikiran negatif, ya, banyak, apa saja disebutin silakan. Saat muncul pikiran negatif, izinkan diri untuk menyadari, merawatnya agar tidak menyakiti, termasuk menyakiti diri sendiri. Kenapa? Karena tadi bahwa kita dilahirkan ke bumi untuk menyempurnakan jiwa. Menyempurnakan jiwa menjadi cahaya. Untuk bisa mendapatkan cahaya, kita harus bertemu banyak orang. Dan kata kuncinya rendah hati. Ketika muncul pikiran negatif, maka terangi diri untuk selalu merawat dan menyadari pikiran itu. Jangan sampai menyakiti, termasuk menyakiti diri sendiri. Ya, gitu. Pelajaran yang keempat. Ketika kita banyak bertemu orang, maka akan banyak pelajaran-pelajaran juga artinya.
Nah, tatkala kita menjumpai orang yang sedang dibakar api amarah, bukan api asmara ya Bu ya, api amarah. Ya, seperti apa? Misalnya dendam, iri, dengki gitu ya. Kan ada orang-orang yang punya sifatnya seperti itu. Nah, ketika kita menjumpai orang yang sedang dibakar amarah, dendam, iri, dengki, menyakiti, wah, macam-macam. Perkenankan diri menghormatinya. Ya, Bapak Ibu pernah nggak mengizinkan anak-anak kecil kita waktu turun hujan, hujan-hujanan? Ada orang tua yang menghalanginya. Jangan hujan-hujanan, nanti basah. Nah, iyalah, hujan. Ya, jangan hujan-hujanan, nanti bajunya kotor. Tinggal nyuci, Bu. Biarkan. Itu mereka sedang lucu-lucunya, masanya memang begitu. Dan nggak ada masalah kan? Ya Ibu, nanti sakit. Ibu, kalau kehujanan sakit, anak mah enggak, Bu. Ya. Nah, ibarat begitulah. Umpamanya seperti itu. Ketika kita menjumpai orang yang sedang dibakar amarah, ada dendam, ada iri, ada dengki, ada umpatan, ada hujatan, wah berantem Bu. Ya, lihatlah seperti anak kecil yang lagi lucu-lucu, lagi lucu-lucunya. Maka perkenankan diri menghormatinya sebagai bulan purnama yang menerangi kegelapan dengan cahaya kebenaran. Kita akan tahu benar kalau tahu salah. Kita tahu terang karena ada gelap. Kita merasakan nikmatnya sehat karena mengalami sakit. Ya Bu ya. Kita merasakan ramai karena mengalami sepi. Nggak ada keramaian tanpa kesepian. Gitu Kang, benar nggak Kang? Iya, betul. Iya. Ini pelajaran keempat. Tatkala kita menjumpai orang yang dibakar amarah, iri, dengki, dendam, ya mengumpat, izinkan diri menghormatinya seperti purnama yang menerangi kegelapan. Karena di situ kita pun bisa mengambil pelajaran. Itu anak kecil kalau berantem 5 menit berikut juga udah akur lagi. Betul nggak Bu? Emangnya kita ya? Oh, kita baca ayatnya. Surat 23, 96. Surat 23 ayat 96. Iya, sampai 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya,
maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya. Maka jika kami kembali, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Oke Bapak Ibu, jadi apa pelajaran keempat? Tatkala menjumpai orang yang dibakar api amarah, dipenuhi rasa dendam, iri, dengki, sakit hati, perkenankan diri menghormatinya sebagai bulan purnama yang menerangi kegelapan dengan cahaya. Karena itu pun adalah pelajaran-pelajaran buat kita. Nah, kita masuk pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima. Bila ada orang yang tinggi hati, suka menyakiti, melukai, maunya menang sendiri, latih diri untuk memberikan kemenangan kepadanya. Ajari diri belajar mengalah sebagai berkah. Ya, saya ulang ya. Bila ada orang yang tinggi hati, suka menyakiti, suka melukai, maunya menang sendiri, latih diri untuk memberikan kemenangan kepadanya. Ajari diri untuk menerima atau belajar mengalah sebagai berkah. Ya, nggak apa-apalah memberikan kesenangan ke dia, ya. Biarkan saja. Nah, kita lihat surat 16, 125 sampai 128. Surat 16 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah, hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Satu lagi. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kita ulangi pelajarannya. Bila ada orang yang tinggi hati, suka menyakiti, melukai, maunya menang sendiri, latih diri untuk memberikan kemenangan kepadanya. Ajari diri untuk belajar mengalah sebagai berkah. Allah suka orang yang bertakwa dan berbuat baik.
Ya. Pelajaran ke-6. Pelajaran ke-6. Saat orang yang kita cintai, kita sayangi, pernah ditolong habis-habisan, Bu. Ya. Kemudian malah menyakiti, bahkan melukai. Ya, tidak berterima kasih. Doakan diri agar bisa menundukkan orang ini, agar bisa mendudukkan itu meletakkan, ya, meletakkan bahasanya gitu. Agar bisa mendudukkan, meletakkan orang ini di atas kepala sebagai guru suci yang sejati. Itulah guru sejati, Bu. Emang susah? Ya. Saya ulang ya. Ini pelajaran ke-6 nih. Mulai rada berat memang. Saat orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, pernah kita tolong, malah menyakiti, malah melukai. Boro-boro berterima kasih. Ya, doakan diri agar bisa meletakkan orang ini di atas kepala sebagai guru suci. Dialah orang yang sedang mengajari kita tentang arti kesabaran. Dialah orang yang sedang mengajari kita artinya memaafkan. Dialah orang yang sedang mengajari kita artinya ketulusan. Ya, tanpa orang ini kita belum teruji kesabaran kita. Belum teruji sifat pemaafnya kita. Belum teruji ketulusan hati kita. Gitu ya, Bu ya? Nah, kita baca ayatnya. Surat 3, 195. Surat 3 ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Nah, itu. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antaramu, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain, maka orang yang berhijrah, orang yang diusir dari kampung halamannya, atau bahkan disakiti di jalanku, bahkan dia berperang, bahkan juga dia dibunuh, pasti akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya, yang tadi itu. Mungkin dalam perjalanan hidup kita mesti terusir, mesti tersakiti, mesti terzolimi, bahkan terbunuh. Maka tadi pelajarannya, saat orang yang kita cintai, kita sayangi, kita bantu, kemudian bahkan menyakiti, bahkan melukai atau mengusir kita, maka jadikan diri atau doakan diri agar bisa meletakkan orang itu di atas kepala sebagai guru suci yang bisa menghantarkan kita masuk surga. Oke, masuk pelajaran ke-7. Apa pelajaran ke-7? Naik nih, kelas 7 kan? Kelas 7. Ya,
Satu SMP ini kan. Udah kelas 1 SMP. Apa pelajaran ke-7? Lebih berat. Biarlah semua keberuntungan, biarlah semua kebahagiaan menjadi milik semua makhluk. Biarlah semua keberuntungan, kebahagiaan menjadi milik semua makhluk. Dan secara rahasia kita ambil semua kesialan sebagai menu spiritual sehari-hari. Aduh, iya mah udah berat kan? Berat kan? Aduh. Berat ya? Berat. Biarlah semua makhluk beruntung dan semua makhluk berbahagia. Ya. Biarlah semua keberuntungan, kebahagiaan menjadi milik semua makhluk. Dan secara rahasia kita ambil semua kesialan sebagai menu spiritual. Apa bahasanya? Gini contohnya gini. Ada orang yang tidak pernah nyenyak tidurnya, tidak pernah kenyang makannya, karena dia memikirkan orang lain. Ya, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak. Karena apa? Karena pikirannya bagaimana dia membahagiakan orang lain. Ini udah kelas 7. Kelas 7. Biarlah semua keberuntungan, kebahagiaan menjadi milik semua makhluk. Dan secara rahasia, kita ambil semua kesialan sebagai menu spiritual. Karena hidup ini adalah ujian, penderitaan untuk menerima berkah hidayah. Nah, kita lihat ayatnya surah 2, 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lanjut. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan sempurna, sholawat dari Tuhan. Kalau kita pernah mengenal innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat. Ya, dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ada nggak orang yang diberi solawat oleh Tuhan selain Nabi? Ada nggak, Kang? Yang ini bukan. Ya? Yang ini bukan. Ya inilah barusan ayatnya dibaca. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim. Allah bersolawat kepada mereka. Ulaika alaihim sholawat. Mereka itulah orang-orang yang mendapat sholawat dari Tuhan mereka. Dan dia dapat rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang yang diberikan petunjuk. Siapa orangnya? Yang tadi. Ya, biarlah semua keberuntungan,
kebahagiaan menjadi milik semua makhluk. Dan secara rahasia, kita ambil semua penderitaan sebagai menu spiritual. Spiritual. Ketakutan, kekurangan harta, penderitaan. Ya udah, itu menu kita. Maka ujungnya dapat apa? Dapat sholawatum mir rabbihim warohmah. Dapat sholawat, dapat rahmat, dan dapat hidayah. Kelas 7. Masuk ke pelajaran ke-8. Ke-8. Nah, naik lagi kelas ini. Waduh, makin berat ya naiknya nih. Oke. Naik kelas pelajaran ke-8. Udah logaritma nih kan. Sesungguhnya semuanya kosong. Sesungguhnya semuanya kosong. Ilusi seperti mimpi. Ya. Kaya sementara, miskin sementara, jabatan sementara, dunia sementara. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sesungguhnya semuanya kosong, ilusi, mimpi sementara akan binasa. Segala sesuatu yang ada di dalamnya fana. Tetap kekal wajah Tuhanmu yang maha mulia. Nah, pelajaran ke-8-nya apa? Bahwa sesungguhnya semua ini adalah kosong, ilusi seperti mimpi. Jadi kita tidak perlu sombong. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Ya, tidak ada yang perlu membuat kita sombong, apalagi congkak. Ini pelajaran ke-8. Saya ulang kalimatnya ya. Sesungguhnya semuanya kosong, ilusi, hanya mimpi. Tidak perlu dibuat sombong, apalagi congkak. Jangan pernah kita mengaku-ngaku. Ilmu kita aku, harta kita aku. Enggak, kita enggak punya apa-apa. Dan hanya kekosongan dipeluk lembut kasih sayang yang dapat membimbing jiwa pulang menuju cahaya kesempurnaan. Ini mah sudah kelas 8. Jadilah manusia langit. Jadi jelema kudu bisa ngalengit. Lain ngalengit teka tingali awakna eta merek nyolong. Ngalengit mengandung arti menghilangkan keakuan. Menghilangkan keakuan bahwa saya mah tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, dan bukan siapa-siapa. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la maujuda illallah. Nggak ada yang maujud kecuali Allah. Kita mah hanya bayang. Bayang-bayang muncul. Kalau ada cahaya, hilang cahaya, bayang-bayangnya hilang. Maka pelajaran ke-8 bahwa sesungguhnya semuanya kosong. Hanya ilusi. Sehingga kita tidak perlu menjadi sombong apalagi congkak.
hanya kekosongan dipeluk lembut kasih sayang yang dapat membimbing jiwa pulang menuju cahaya kesempurnaan. Jadilah manusia langit. Kosong, langit itu kosong, kudu bisa ngalengit. Ngalengit itu berarti menghilangkan keakuan. Gitu. 42 ayatnya 52. Surat 42 ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. 53-nya kan? Yaitu jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Oke, tambahin surat 24, 35. Surat 24 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya atau berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah cahaya langit bumi, cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Orang yang sudah mencapai cahayanya, maka itulah dia jiwa-jiwa yang sempurna penuh cahaya. Ya. Tambahin 8927 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Perjalanan selesai. Perjalanannya selesai. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima Tahan kasih Kang napas semuanya. Iip. Mangga Ibu Bapak, silahkan sekarang bagi Ibu Bapak yang mau bertanya. Kang Iip sepertinya dari tadi ini nggak ada yang raise hand, nggak ada yang bertanya. Ini Fokus. pada fokus. Ya. Iya. Ini mah harus diulang-ulang ini mah Bu. Iya. Iya, ini harus betul-betul pelajarannya yang baik sekali. Kang Iya. Iip. Gimana atuh Bu? Ini teh pada Iya. tahan napas dari tadi ini. Nggak asli ini mah Kang, nggak ada yang bertanya. Pelajarannya tingkat tinggi, diajar ke hontau.
Acan Iya, kontal Pak Adang. acan kahontal. Makanya saya menyampaikannya juga pelan-pelan. Belan, iya. Iya, karena ini perlu penghayatan, perlu Iya. perenungan yang sangat dalam. Judulnya juga membaca ayat diri. Alhamdulillah. Membaca ayat diri ternyata ya tidak lebih mudah daripada membaca ayat suci. Ya, kalau membaca ayat suci ternyata tidak mudah, apatah lagi membaca ayat diri. diri. Ngaji mah entong jauh tina diri. Gitu kata orang tua. Ngaji mah entong jauh tina diri. Ya, entong ngarasa enggeus ngaji. Lamun encan ngaji di diri. Entong ngarasa enggeus ngaji, urang enggeus ngaji. Bukan ngarasa ngaji, tapi ngaji rasa. Ngarasa ngaji mah pinter, gampang, Bu. Tiap hari ikut pengajian. Nah, merasa sudah ngaji. Yang tidak mudah, ngaji rasa. Ya. Ya. Gitu nggak, Bu, ya? Iya, Ini Pak. intermezzo, Bu, intermezzo. Allah punya nama, punya asma. Jumlahnya berapa, Bu? 99. 99. 9 tambah 9? 18. 18 itu angkanya berapa? 1 dan 8. Sama dengan 9. 9. Jadi 99 sama dengan 9. 9. 1 kali 9? 9. 9. 2 kali 9? 18. 1 dan 8? Ditambah 8, 9. 9. 3 kali 9? 7. 27. 2 dan 7? 9. 9. 4 kali 9? 36. 36. 3 dan 6? 9. 9. Ya, 5 kali 9? 45. 4 dan 5? 9. 9. Kekele salapan. 7 kali 9? 63. 6 dan 3? 9. Ke salapan. Ya. Ayo, rek naon. 9 kali 9? 81. 8 dan 1? 9. 8. Mau kemana lari? 9 itu angka ajaib. Ya. Intermezzo. Mengapa nama Allah 99? 99 menunjukkan jumlah yang tak terhingga, tak terbatas. Gitu loh, Bu. Nah, itu yang jarang dikaji oleh diri. Semuanya ada dalam diri. Ya, baik, mangga. Kalau ada pertanyaan, tidak ada, alhamdulillah. Kang. Sekedap. Sekedap. Nah, ini alhamdulillah dari Pak Aedi Budi. Izin Kang katanya, ketika dalam perjalanan kehampaan selalu keakuan itu memanggil. Di mana posisi aku dalam perjalanan kehampaan itu, Kang, katanya. Siapa aku? Siapa aku? Aku adalah aku. Aku adalah aku. Kalau ditanya, kamu siapa? Itu orang nanya, Iip, etama, namanya. Siapa kamu? Iip, etama, ngarana. Kamu siapa? Iip, itu mah namanya. Iip itu yang mana? Nunjuk, ayo kemana? Ke sini. Nunjuk ke dia, etama irungna. Nunjuk ke sini, itu telinganya. Ke sini, itu mulutnya. Ke sini, dadanya. Ini tangannya. Kamunya yang mana kamu? Kamu siapa kamu? Jiwa yang dalam. Jadi kalau kita berkata aku, iya kamu tuh siapa? Aku tuh siapa? Karena kamu mah nggak ada. Maka tadi pelajaran ke-8. Pelajaran ke-8
adalah sesungguhnya semuanya kosong, semuanya ilusi, semuanya ilusi. Yang ada hanya dia, sang aku. Kita sesungguhnya tidak ada. Maka disitulah kita harus bisa ngalengit. Ngalengit itu berarti menghilangkan diri. Menghilangkan ego, keakuan kita. Kita mah nggak ada, jangan di aku. Ilmu jangan di aku. Jangan, semuanya hanya punya dia. Ketika kita sudah mengaku, berarti kita membuat tandingan. Dan kita tidak akan ketemu sama sang dia, sang aku yang sesungguhnya. Di mana posisi aku? Rahasiaku, rahasiamu. Rahasiamu, rahasiaku. Tetapi aku bukan kamu, kamu bukan aku. Walaupun kita satu. Kul, katakan huwa. Katakan huwa. Hu. Katakan dia Allah. Katakan dia Allah. Katakan huwa Allah ahad. Ahad, satu kesatuan yang satu, yang tidak bisa dipisahkan. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Segala sesuatu bergantung kepada kepada Allah. Jadi jangan pernah memisahkan diri dari huwa, dari Allah. Ya, aku itu ya dia sebetulnya. Jangan merasa di aku, bukan kita mah. Ngalengit, ngilangin. Fana namanya, fana. Nah, ketika kita fana, disitulah kita akan ketemu dengan aku. Kalau kita masih ego, mengaku, tidak akan ketemu sama dia, sang aku tadi. Belajar ngalengit, tong ngaku-ngaku. Tong sok ngaku-ngaku. Ya, kenapa? Innalillahi walillahil masyriqu wal maghrib. Semuanya milik Allah. Apa yang di langit, apa yang di bumi milik Allah. Jangan di aku. Gitu, Kang. Siap. Aduh, Masya Allah. Aduh. Kareng hap teras nih, tahan napas teras ya, Kang. Ada satu lagi nih, Kang, dari Pak Aan. Jadi yang mana diri sejati itu, Kang? Yang mana diri sejati? Yang disebut diri sejati itu yang mana? Yang mana yang disebut dengan diri sejati? Kita baca, Pak, suratnya 24:1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastana'tuka li nafsi. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Coba baca Arabnya. Ulangi. Wastana'tuka li nafsi. Li nafsi. Nafsi itu apa artinya di situ? Jiwa. Diri. Oh, diriku. Nafsi itu diriku. Wastana'tuka li nafsi. Aku telah memilihmu untuk diriku. Akunya siapa? Allah. Allah. Dirikunya siapa? Kita. Allah lagi. Allah lagi. Allah juga. Aku telah memilihku untuk diri aku. Nafsi. Diriku. 6:12. Oh ya, kasih sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Kataba ala nafsi. Nafsi. Nafsihi itu apa artinya di situ? Dirinya. Dirinya. Dirinya diri siapa? Allah. Allah. Jadi Allah menyebut dirinya dengan nafas.
Allah menyebut dia dengan nafsi. Nafsi itu diri. Dia diri. Jadi siapakah diri sejati? Allah. Ya dia. Maka orang yang sudah bisa fana lebur, ngalengit, menghilangkan keakuannya, maka dialah diri sejati. Susah ya ngomongnya, gimana ya? Ya begitu. Karena diri sejati adalah dia. Iya. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang sudah ma'rifat dengan dirinya, maka dia sudah ma'rifat dengan Tuhannya. Karena dirinya yang sesungguhnya adalah dirinya dia. Ya. Tadi di dalam doanya gimana? Masih ingat nggak? Diputar ulang. Jadikanlah kami Allah cahaya langit bumi. Kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta raya ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Dialah Allah sang diri yang memberi hidup pada setiap makhluk. Karena semua makhluk diciptakan dari diri yang satu. Diri yang satu, nafsin wahidah, sang dia. Sang dia tadi. Aku memilihmu untuk diriku. Nah, diriku itulah yang menjadi diri-diri ini, Bu. Dirinya Ibu Eti, dirinya Ibu Lilis, dirinya Ibu Eli, dirinya Bapak Adang, dirinya Ibu Tini, Ibu Wiwi, Ibu Tari, Ibu Rahma, Ibu Endang, Ibu Tutun, Bapak Dedi, Ibu Nina, Ibu Vita, Ibu Iva, Ibu Anita, Ibu Hilda, Ibu Rina, nah, Ibu Aan, Ibu Pak Budi, Bu Rini, siapa lagi nih belum absen? Semuanya. Iya, itulah yang menjadi diri. Nah, diri sejatinya siapa? Dia. Kita hanya bayangnya, hanya ilusi. Satu saat nanti kita akan tiada. Ya. Dulu kita ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Nanti? Tidak ada. Kenapa sekarang ada? Kan nggak minta, nggak pesen. Ya, sebagai karena dipilih Allah. Iya, bayang-bayangnya sementara aja, Bu. Ya. Hanya sementara. Numpang lewat. Nah, gitu. Makanya jangan pernah mengaku-ngaku. Hilangkan diri dari keakuan. Namanya ilmu ngalengit. Ngalengit itu hilangkan tadi, hilangkan ego keakuan kita. Nah, ketika kita sudah ngalengit, melangit, fana, nah disitulah kita sudah menjadi diri sejati bersatu kepada dia lagi, gitu. Gitu, Kang Yodi. Siap, Mohon abotnya, Kang Iin. Abot pisan itu. Aduh, ngaji diri teh memang abot, Bu, ya Allah. Ya, ngaji kitab suci mah tinggal narabas gampang lah, Bu. Alif batasa. Ya, eta mah. Aduh, tapi yang berat ngaji diri. Iya, betul, Kang Iip. Jadi, Kang Iip, kalau dirumuskan nih, Kang, dari 1 sampai 8 tadi, intinya supaya diri ini tuh jadi sempurna. Seperti apa sih, Kang, sebetulnya? Kalau saya tadi sedikit yang perhatikan, kayak disakitin, kita terima, bahkan posisi orang yang menyakiti itu harus disimpan di atas, gitu, Kang. Dan tujuan supaya apa itu, Kang? Supaya dapat syariat. Supaya jadi tidak seperti apa-apa. Supaya jadi apa? Jadi seperti tidak apa-apa. Jadi apa? Iya, tidak jadi apa-apa. Kalau kita ngaku jadi sesuatu, sakit hati pasti. Misalnya, kita mengaku pinter. Dibilang bodoh sakit hati nggak? Sakit hati. Kita merasa atau mengaku orang kaya, dibilang miskin gimana, Bu?
Oh, marah. Oh, kesel. Dibilang ngaku cantik, dibilang jelek gimana, Bu? Wah, Sakit hati. Oh, dasar jelek lu. Kalau kita tidak merasa cantik, sakit hati nggak, Bu? Enggak. Enggak, biasa aja. Kita tidak merasa pintar, dibilang bodoh, emang bodoh saya mah. Enggak, nggak apa-apa. Dibilang dasar miskin lo, emang saya miskin. Semuanya datar, Bu. Tapi kalau kita mengaku-ngaku, merasa namanya, Bu. Memiliki ya. Itu kan rasaanmu. Itu marah rasaan. Nah, ketika kamu merasa diri, kamu mengaku-ngaku, ntar orang bilangnya sebaliknya, kamu sakit hati, ya salah sendiri, kenapa ngaku-ngaku? Maka jadilah seperti tidak jadi apa-apa. Kalau mau diumpamakan tadi, jadilah seperti air lautan. Ya, namanya lautan, Bu, segede ember, segelai kobak, Bu. ageng pisan, Kang. Iya. Bu, ya, itu namanya lautan, Bu. Bangke masuk nggak, Bu, bangke? Masuk. Bangke masuk, sampah masuk, Masuk. apalagi KB asup, Bu. Kapal asup, kotoran masuk atau ke laut, Bu. Laut, airnya tetap suci nggak, Bu? Suci. Air laut mah tetap aja suci. Walaupun yang masuk kotoran, bangke, limbah, sampah, serta sabreg masuk. Tetapi laut tetap suci airnya. Maka kalau kita punya jiwa, kita punya hati seluas samudra, Bu. Nggak ngepek orang mau berbuat apa ke kita. Ya, ya. Nggak kelihatan, nggak kerasa. Kalau hati kita seluas samudra. Nah, coba hati kita seluas ember, Bu. Jangankan masuk bangke. Gara-gara gantai cak-cak yang nges najis. Iya. Betul. Betul, Kang Iip. Tapi kita susah ya mau jadi lautan itu ya. Makanya kan doanya ada. Robis rohli sodri. Oh, ya Rob, itu ya. lapangkan, luaskan dadaku. Iya, Kang. Kenapa Iip, semakin lapang, semakin luas, ya masuk apapun nggak ngepek. Iya. Oh, doanya itu ya, Kang Iip ya. Iya. Nuhun, Kang Iip. Itu, lapangkan dadaku, luaskan hatiku. Bagaimana caranya supaya dada kita luas, hati kita luas, seluas samudra? Kudu digedoran. Suka dibaca. Naon digedorna? Tadi ya, kata guru kita Ibu Empet, sebaik-baik zikir afdhalud dzikri la ilaha illallah. Eta digedoran hate teh ku eta la ilaha illallah ngalegaan. La ilaha illallah ngalegaan. La ilaha illallah ngalegaan. Gitu, Bu. Oh, iya. Iya. Robis Rohli juga suka dibaca, tapi nggak. Ya, tapi sekali-kali. Iya. Tapi nggak ngerti gitu kemana. Sekali-kali dibacanya nggak ngerti lagi. Iya. Lapangkan, luaskan sudurku, seluas samudra. Iya. Insya Allah Gitu. mengerti. Aya bangke naon ge asup ceug teuing. Moal tidak akan mempengaruhi perasaan kita. Enggak, tetap wae sucinya. Ya, betul, Gitu. Kang Iip. Nuhun. Siap. Ini terakhir nih, Kang Iip. Minta waktunya sedikit lagi nih, ada dari Pak An. Dalam sosok kita tuh ada fisik, katanya Kang, yang menjadi wadah. Terus ruh yang menghidupi, dan ada jiwa. Nah, kita harus mengenal yang mana nih, Kang? Ya, kenali semuanya lah. Kita materi in one. Ya. Jasad, tubuh seperti casingnya. Ruh seperti baterainya. Jiwa seperti kartu SIM card-nya. Ya. Hilang satu, Abdul nggak HP-nya? Tidak. Enggak, HP-nya baru, nomornya baru, nggak ada baterainya, gimana? Nggak hidup. Baterainya baru, nggak punya HP, nggak punya kartu, gimana? Nggak bisa lihat. Atuh kumaha? Ya,
Kalau ada tubuh, nggak ada rohnya dan jiwanya, namanya bangke. Tubuhnya ada, nggak ada ruhnya, nggak ada jiwanya, namanya apa? Begejo nanti Aya jelema ngajelepeng eueuh nyawaan ngaranna naon, Bu? mayit. Mayit eta mah ngaranna mayit, bangke. Ada rohnya, nggak ada jiwanya. Orang gila. Ada rohnya, nggak ada jasadnya. Aduh, Juri. Juri kan? Eta juri gantu. Roh bergentayangan, nggak ada jasadnya. Nah, jadi yang mana yang harus kita kenali? Tiga-tiganya. Karena tiga-tiganya satu kesatu. Jiwa punya pendengaran, nggak bakal berfungsi kalau telinganya rusak. Ya, jiwa punya penglihatan, tapi nggak bisa berfungsi kalau matanya buta, rusak. Nih gitu. Jiwa punya hati, memahami. Tapi kalau jantungnya masalah, ya nggak berfungsi juga maksimal. Jadi kenali tiga-tiganya. Kenali tubuh kita, kenali roh kita, kenali jiwa kita. Tapi yang penting, terpenting, yang diperhatikan adalah jiwanya. Karena tubuh kita hanya kendaraan sementara. Tapi walaupun sementara, harus tetap dijaga dengan baik. Karena itu kendaraan jiwa. Ya, selama jiwa kita bertugas, ya tubuh kita harus sehat. Gitu nggak? Ya, Pak. Iya, kalau bisa sehat, selamat, sampai kita pensiun jiwanya dipanggil. Jadi ketika jiwa kita dipanggil pulang, tubuh kita dalam keadaan sehat. Mangga nyangga kenta inventarisna. Nah, begitu. Masih kena sehat. Nggak apa-apa. Ya. Gitu. Ya. Ya, Kang Iip. Siap, nuhun. Siap, nuhun Kang Iip. Siap. Iya. Apa satu? Ngebul Baik, Kang atuh. Iip. Entong Alhamdulillah. ngebul di banjur. Dikompres. Kompres. Ngebul Ya. dikompres. Hatur nuhun. Aya kene padahal mah pertarosan ya. Kang Oh, Iip. mangga tuh Kang Aan, Paan. Mohon. Iya, perkawis iya Pak. Tadi terus disangamkeun ku Kang Iip aya fisikna, aya jasadnya, aya ruhna, aya jiwana. Ayeuna upami teh mah jasadna tos teu aya kan kantun jiwa sareng ruhna ya. Mohon. Ieu teh punten gaib nyuhunkeun naon tambihan yang penjelasan. Upami roh mah kumargikan dasarna saurna tiupan Allah, itu bagian dari tiupan percikan Allah. Eta mah uwi mah uwi we gitu. Nah, nu disuhunkeun pertanggungjawaban anu naon di judgment day, di hari pembalasan, hari penentuan itu yang mana salarasna, ke ruhnya atau jiwanya yang akan mendapatkan, atau yang dinilai atau yang akan mendapatkan siksaan ataupun nantinya ganjaran itu. Punten Kang Iip nyuhunkeun penjelasan, masih kena bingung gitu. Iya. Kang Aan dapat tugas. Tugasnya profesi ya. Mohon. Profesi. Katakanlah profesinya jadi apa ya misalnya? Jadi dokter lah. Dokter. Tugasnya jadi dokter. Tugas dokter harus ada tempatnya untuk tugas. Namanya rumah sakit. Nah, tempat tugasnya namanya rumah sakit. Dokter dapat fasilitas dari rumah sakit. Fasilitasnya apa? Kendaraan dinas. Jadi ada petugasnya, dokter, petugas ya. Dokternya apa namanya itu? Ya, petugasnya dokternya. Nah, dokter itu tugasnya di rumah sakit. Dan dokter itu juga diberi fasilitas.
fasilitas rumah dinas, Iya, kendaraan dinas, tapi istri dinas nggak ada ya. Kalau istri dinas nggak ada. Jangan atuh, Pak. Ya, nah satu ketika katakanlah Pak Aan pensiun dari dokter, jadi dokter di rumah sakit tersebut. Tentu. Yang bakal diminta pertanggungjawaban rumah sakitnya, mobilnya, apa rumahnya, Pak? Sebagai dokternya. Sebagai dokternya. Selama dia bertugas, betul nggak dia menjalankan tugasnya? Dokter. Nah, jasad adalah kendaraan sang jiwa selama dia bertugas. Tugas. Kendaraannya, Pak, tempat dia bekerja, alat dia bekerja, Ya. termasuk rumah sakit dan seperangkat alat kesehatannya. Nah, jadi dokter itu bisa bekerja sebagai dokter karena ada tempat kerjanya beserta alat kesehatannya, Pak. Jadi tubuh itu seperti rumah sakitnya sang dokter. Ya, jadi jiwa kita menggunakan mata, telinga, hati, mulut, tangan, kaki, kulit, dan semuanya. Ruh sebagai BBM-nya, Pak. Ongkosnya gajilah. Supaya dokter semangat. Ya. Iya. Nah, selesai tugas dari dokter, yang ditanya rumah sakitnya, apa gajinya, Pak? Iya, si dokternya. Nah, berarti sang jiwa lah yang akan diminta jawaban. Sang jiwa lah yang akan menerima balasan, baik ataupun buruknya. Wa wufiyat kullu nafsim ma kasabat. Setiap jiwa akan menerima balasan apa yang dia usahakan. Tubuh ditinggalin, udah selesai tugas, Pak. Roh lepas lagi, pergi lagi. Itu mah BBM-nya aja supaya hidup. Nah, kan orang teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau meninggal tuh kita tujuannya kan kembali kepadanya. Kembali kepadanya tuh kan tadi ayat 2 unsur. Saur Abdi tadi airi ruh makan kumargi sebagian percikan itu ya pasti uihna ngalegenceng anu nganjrak heula di alam barzah tuh berarti jiwanya dong ya kan? Jiwa. Jadi yang kita harus usahakan, upayakan memang jiwa yang bersih ini yang supaya jiwa ini kembali kepadanya. Nah, karena ruh mah pasti legenceng kaditu nya kan? Nyata mah kembali ke rohnya. Iya. Ke sumbernya. Makanya wa nafsin wa masau waha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Qad aflaha man Zakaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Iya. Jadi jiwanya yang mesti dibersihkan. Termasuk bersih dari segala macam sifat kemelekatan kepada selain Allah. Ya, upami Pak Aan bersandarnya karena kursinya ditarik ku batur ngagelegedag, Pak. Ngagudubrak. Jadi bersandarlah kepada Allah. Jadi sandarannya ke Allah, entong nyandar kasalien ti Allah. Nah, bahasa Quran teh musyrik. Musyrik teh sama istri juga musyrik. Ya? Aku sama istri musyrik. Iya. Kutma kepada Allah. Kata Allah, jaga diri dan istri. Jaga diri dan keluarga. Itu sayangi keluarga. Eta perintah Allah, Pak. Jadi suami punya perintah dari Allah, jaga diri dan keluarga. Sayangi keluarga, bahagiakan keluarga. Gitu. Kata Nabi, khairukum khiyarukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah kamu yang paling baik memperlakukan istrinya. Iya begitu. Iya. Nah terakhir ya Makang, tadi Akang nyarioskeun bahwa nafs dina Quran teh kadang diterjemahkan sebagai nafs jiwa, kadang sebagai diri. Eta kumaha cara
mengartikannya itu kapan kita harus mengartikan sebagai diri, kapan sebagai jiwa gitu. Karena kalau diri ini apakah sama diri di situ dengan jiwa, atau diri ini satu keseluruhan tadi di ada jiwa, ada ruh, ada jasad gitu. Iya, saya kasih contoh. Pak Aan melihat tulisan 4 huruf. Hurufnya B, I, S, A. Dibaca apa? Bisa. Ya, apa maksudnya bisa di situ, Pak? Bisa juga, bisa ular, beracun. Bisa ular, bisa apa lagi? Dapat. Bisa tiasa. Bisa tiasa. Iya. Bisa apa lagi? Dapat. Bisa dapat. Aku bisa dapat. Nah, kapan kita mengartikan ini adalah perah, racun? Kapan bisa di situ berarti sanggup, mampu? Gimana, Pak? Konteks enggak aja mungkin. Nah, iya. Lihat konteksnya. Sama kayak gitu. Tahu. Iya. Bisa apa maksudnya tahu di situ? Tahu Sumedang ya. Bisa terang gitu ya. Kuninga. Iya. Apa tahu nyaho? Apa tahu apa nih? Aku suka tahu. Iya. Tahu bulat. Iya. Nah, dalam Quran juga begitu, Pak. Jadi gini, ini salah satu contoh. Dalam Quran ada kata-kata nafas kan? Iya. Nafas atau nafsi. Nah, itu arti nafsi itu apa, Pak? Arti nafas itu apa? Nah, kalau kita ingin tahu apa artinya nafas atau nafsi atau nafasa, ya berarti Pak An harus punya kamus. Kamus, nanti cari di kamus nafasa. Akar katanya nafasa. Nah, sebagai bahan pelajaran, kitab suci Al-Quran terdiri dari 30 juz. Suratnya 114. Ah, juznya sudah, suratnya. Makroknya ayat. Makro maksudnya naon, Kang? Ain. Oh, ain. Sabar ain tadi pingin sok aya ain gening, Pak. Iya. Oh iya. Sabar ain. Aduh. 6.000 yang 236 ya, Pak? Eta mas ayat. Sama ayat atau ibu ain. Oh, ain. Ain teka perhatuskan teh. Nah. Sekarang ngitungnya atuh saain, 2 ain, 3 ain. Iya. Tah, coba hitung sabaraha ain ti Al-Fatihah ti awal dugi ka anas tah. 558 ain. 558 ain. 30 juz, 114 surat, 558 ain. Ayatna tanpa bismillah di setiap surat, kan bismillah tiap surat bukan ayat kan? Iya. Nah, ayat yang sama nggak dihitung. Ayat yang sama nggak dihitung ulang, hitung satu. Iya. Contoh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang nggak? Iya. Sampai 31 kali. Nah, dihitung satu karena sama. Iya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, diulang 4 kali. Iya. Nah, yang sama ya satu. Itu 6.236. Iya. Nah, lamun dihitung KB jeung bismillah anak 6.666 biar gampang. Iya. Karena bismillahnya dihitung. Ayat yang sama dihitung juga. Iya. Nah, jadi ayatnya 6.236. Ayat, oke? Iya. Nah, setiap ayat terdiri dari kata. Kata. Ya.
Nah, Ya. setiap kata diambil dari kata dasar. Kata Ya. dasar. Ya. Contohnya makanan. Kata dasarnya apa, Bu? Makan. Makan. Nah, dari kata dasar makan jadi berapa kata? Maka bisa Makan. memakan. Memakan, bisa dimakan, sudah makan, makanlah Makan, tempat ya, makan. Makan. Oh, banyak kan? Iya. Ya. Maksudnya Nah. anu kata dasar teh mujarodna teh itu. Eta pinter, Paan. Oh. Mujarodna. Oh. Wajan pahalana. Wajan. Oh. Mujarod lah, mujarodnya. Oh. Nah, itu semuanya 1643. 1643 Akar kata mujarod. akar kata dari seluruh Quran itu ya. Iya. Termasuk yang itu sering diulang-ulang. Iya, kan akar katanya sama. Iya, iya. Nafsi, Oh, iya, iya. anfus, Iya. nafsihi. Nah, itu kan diulang-ulang. Iya, iya. Akarnya nafasa. Mohon. Mujarodna 1640 tilu. Nah, dari akar kata jadi kata gitu ya. Ya, Satu akar kata kan jadi banyak. bisa banyak ya. Gitu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wada kamaf'ulun. Iya, Ya. If'il, Iya, beres. af'al, apa uf'ul? If'al, iya, maf'alun, mif'alun. Bisa jadi berapa kata tina fa'ala ta. iya. Nasoro yansuru nasron fahuwa nasirun wada kamansurun unsur la tansur mansarun min sorun. 14-nya, Kang. Nah, itu satu akar kata bisa jadi 14 ta. Iya, Nah, berarti kata lebih banyak. banyak. Kalau akar kata 1643 jadi kata di Quran 77.428. Ya. 77. Eta termasuk keseluruhan baik yang yang sekali ataupun berulang-ulang tehnya, Kang. Iya, bisa gini. Alhamdulillahi Robbi al-alamin itu kan perkata tuh. Iya, iya. Terus setiap katanya dihitung tuh, Bu, Pak, gitu. Nah, totalnya ada 77.429. Hurufna B, Sin, Mim, Alif, Lam, Ha, Alif, Lam, Ro, Ha, Mim, Nun, Alif, Lam, Ro, Ha, Ya, Mim, Bismillahirrahmanirrahim. 18 tah. Dihitung tah hurufnya, Pak. Ada 323.621. 323.000 Oh iya, abjad gitu, Kang. huruf karakter. Karakter ya. Kalau kita ngetik di WA kan, Iya, mohon. Abjad, ya. nah jumlah hurufnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panjang ting pan. Iya, Cukup. mohon. SMS mah disingkat ASS aja. ASS. Jadi cuma 3 huruf. Iya. Oke. Nah, huruf nate 323.621. Nah, itulah struktur kitab suci Al-Qur'an. Nah, ketika kita ingin cari tahu artinya nafsi, Pak. Iya. Nafsi itu akar katanya apa? Nafasa. Nafasa, iya. Mujarodna nafasa. Mohon. Nah, kata nafasa di kamus bisa berarti bayu. Oh. Bisa berarti hitut. Hitut, Pak, hitut. Iya, iya. Hitut. Nafas. Lingkaran. Belitan. Belokan. Mencium. Melilit. Memutar. Nafasa, Pak. Hawa, udara, sama. Nah, jumlah nafasa di Quran 298 kali diulang. Pola dasar nafasa ya. Ya, ya. Pola dasar nafasa itu sekitar 298. Itu Dan termasuk hanya mujarodnya atau setelah juga berubah-ubah bentuknya, wajannya seperti tadi. Nah, nafas atanapi anfus itu jantan 2 gitu, Kang. Iya, jadi akar kata nafasa. Iya. Akar katanya. Oh, akar katanya ya. Akar kata nafasa segitu, Pak. Nah, mengalami berapa kali perubahan gitu. Anfusakum misalnya satu kalimatnya, anfusana, anfusahum. Atau apalagi
anfusikum, nafsi, nafsu, anfus, nah itu kan gitu Pak, itu perubahannya. Iya. Itu kan fali nafsihi, tanafasa. Tanafas itu kan juga bisa berarti apa namanya? Misalnya gini. Ada ayat namanya bin nafsil lawama. La uqsimu bin nafsil lawama. Nafas juga. Wasubhi idza tanafas. Dari kata nafasa juga. Nah, itu berapa kali perubahan katanya disebutin di Quran. Nah, cuman nafasa atau akar kata nafasa mujarodna nafasa diulang 298 kali diulang. Iya. Itu berapa mengalami perubahan kata? Oh, banyak tuh. Nafsi, nafsin, nafsun, nafsan, nafsaka, nafsaha, nafsaha, nafsihi, nafsi gitu. Iya. Nah, sehingga perubahan kata itu menentukan makna di situ, Pak. Kadang-kadang diartikan jiwa, kadang diartikan diri, kadang diartikan hati. Iya. Nafsi kadang-kadang artinya hati gitu. Contoh nafsi artinya hati. Nah, lihat Kang surat 50 16. Surat 50 ayat 16. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Hatinya itu Arabnya nafsu. Nafsu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Nafsu. Dari kata nafasa, ini artinya kok hati ya? Gitu. Ya kadang-kadang nafasa artinya hati. Oh. Karena di hati juga ada kolbu juga aja, Kang. Ya? Kadang-kadang kolbu juga kan diterjemahkan hati. Nah, kolbu juga hati, fuad juga hati, sudur juga hati ya. Nafas juga hati. Iya. Jadi hati punya berapa sebutan, Pak? Tadi lambung itu 5. Opat. Nafsu, nafas, hati. Ya. Kolbu. Nafas, hati, sudur, hati. Kolbu. Kadang dada kan langkung iya. Iya, apa yang ada dalam dada? Hati. Oh iya. Kolbu juga hati, fuad juga hati. Jadi perangkat hati ada 4. Nafas, sudur, kolbu, fuad. Nah, kita mesti jeli mana hati yang nafas, mana hati yang sudur, mana hati yang kolbu, mana hati yang fuad. Iya, itu yang kadang seringnya kan sok pabuliwat gitu, Kang. Jantan bisa ngelepat nerjemahkeun, mengartikan bukan nerjemahkan. Karena mengartikan ya nunjuk barangna nu mana teh kan jadi pabuliwat gitu. Iya, kalau tahu perkatanya kita bisa nunjukin barangnya, Pak. Iya. Nafas yang mana barangnya, sudur yang mana barangnya, kolbu yang mana barangnya, fuad yang mana barangnya. Iya. Tapi kalau terjemahnya hati kabehnya hartina. Iya. Makanya belajar Quran mesti jeli di situ, Pak. Iya. Jadi, gitu. Ini nafas, sudur, kolbu apa fuad. Iya. Nah, barangnya kan beda. Barangnya beda, Pak. Iya, justru eta seperti ieu kan kita diberikan penglihatan, pendengaran dan hati gitu. Dan hati sepertinya kalau tadi atau juga kan dalam hal ini dikasih punten kan pilih lepat ini kita dikasih itu pendengaran berarti kan unsur daripada batinnya telinga lah gitu. Iya. Mata ya itu barangnya mata tapi kan di situ adalah penglihatan sebagai batinnya kemampuan. Nah, dalam hal ini kalau misalnya mata, telinga, mata dan kolbu di sini diartikan hati secara barangna fisiknya itu yang mana Kang? Jantung atau napi naon kumalgi hati mah hate anu lever makan sanes. Semuanya ada di kepala. Jadi kolbu sebetulnya ada di otak gitu. Iya. Karena kolbu itu berakal. Lahum kulubun la ya'qilun.
Iya leres Kang. Iya eta tah. Lahum kulubun layak kilun. Mhm. Mereka punya hati tapi nggak berakal. Akal itu kan mikir, ya mikirnya di otak. Iya. Gitu. Jadi Fisiknya harus mah tahu akal barangnya ya. juga. Iya. Walaupun otak dibantu oleh jantung. Iya, betul. Ada akses, Akses. super cepat ya. Asupan oksigennya, darahnya Iya. kan dari jantung. Yang Iya. mensupport itu jantung, Pak. Kalau jantungnya berhenti mengirim oksigen, ya ngantuk, Pak. Otak nggak bisa mikir. Iya. Semuanya Kang, satu kesatuan. Kena panjang, tapi nuhun gini. saya pencerahan. Gini, Pak, yang simpelnya ginilah. Ya, harus tahu ilmu lahir, ilmu batin. Iya, lahir batin. Yang lahir apa yang nampak. Iya. Yang batin apa yang tidak nampak. Iya. Apa yang dilihat dengan yang melihat itu satu sebetulnya. Yang melihat dengan yang dilihat itu satu. Yang memberi dengan yang diberi itu satu. Contoh, biar gampang mencernanya. Paan, eta atel, Pak, panangan anu kenca atel, Pak. Mohon. Iya. Atel teh kudu dikumakeun. Digaruk kuno kanan gitu. Digaro mah mun gatel. Gatal digaro. Iya. Nah, tangan kiri ate digaro. Entah. Nah, ku kanan, iya. Sahanu ate, sahanu ngagaro, Pak. Sami-sami eta kene. Eta kene. Ya. Paan lapar eta perutna keroncongan dangdutan jeung Cianjuran. Lapar. Nah, tangan kita nyuapin dengan orang ngahuap. Meredahar. Iya. Saha anu maredahar, saha anu dahar, Pak? Nya eta kene. Eta kene. Eta teh ilmu manunggal ing kawula Gusti. Antara yang mencipta dengan yang dicipta. Ya eta kene. Eta anu tadi nusur akang kedah ngalungi teh eta nya kumaha. Eta ngalungi teh eta, ilmu ngalungi teh eta. Antara nu dibere jeung nu mere eta kene. Iya. Yang menciptakan, yang diciptakan, eta kene. Iya. Paan sieun. Iya. Taborangan. Sieun. Siapa yang menciptakan ketakutan? Diri sendiri. Eta manehna kene anu menciptakan rasa sieun, anu kasieunnan? Anjeunna kene denya. Jadi siapa yang membuat takut, siapa yang ketakutan? Iya. Maneh kene. Gampang nama gitulah. Iya. Jadi siapa yang menciptakan, siapa yang diciptakan, eta kene. Yang memberi rezeki dengan yang diberi rezeki, eta kene. Ya, yang lahir dengan yang batin, eta kene. Eta kene, ya. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Dia yang zohir, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zohir, dia yang batin. Eta kene. Ya. Iya. Eta ilmu ngaleungit ngaranna. Iya. Gitu. Karena mentah leres tadinya anu urang teh bayang-bayang teu aya anu ngaranna Aan mah teu aya ngan disebut Aan teh pas waktu lahir di berengaran Aan ngaku-ngaku we aya Aan teh teu aya. Iya. Mohon Kang, ya bilih kalamian karunya Kang Yodi sanes waktos nami tapi atur nuhun ayeuna penjelasanana langkung nan kabuka gitu terutama soal mengenal diri eta nya urang teu kedah mudah-mudah keluar tapi kedahna teuleum ka jero teh nya Kang. Eta kan tadi di awal disampaikan ngaji mah entong jauh tina diri. Iya. Entong ngarasa geus ngaji, kudu ngaji rasa. Ngaji rasa. Entong rarasaan. Ceuk rarasa eta mah rarasaan. Rarasaan panan poe bijil ti wetan. Rarasaan eta mah. Sabenerna mah mat panon poe mah henteu bijil. Da bumi anu muter. Iya. Ya, jadi tong tidak cukup rarasaan. Iya.
Tapi kudu ngaji rasa yang sebenarnya. Nah, gitu. Hatur nuhun pisan Kang. Hatur nuhun kasadayana. Ya punten. Iya panjang lebar. Ya. Hatur nuhun. Enggak, Kang Yodi. Alhamdulillah.